Puji Tuhan saudara, selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa dalam program Imamat yang Rajani yang sebelumnya program ini bernama Selalu Baru Tiap Pagi. Tetapi karena beberapa pertimbangan maka saya memilih memberi nama program ini dengan Imamat yang Rajani. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan sharing firman Tuhan kepada kita semua yang saya beri judul Perhatikan Fondasi Imanmu. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang paling sering dan paling gampang dilakukan oleh banyak orang ketika mereka mengalami kehancuran dalam hidup adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan penderitaan hidup dan kesulitan yang dihadapi, atau menyalahkan situasi seolah-olah itulah pihak yang bertanggung jawab atas kehancuran hidup yang mereka alami. Pertanyaannya, benarkah faktor-faktor eksternal itu yang harus disalahkan dan layak dijadikan dalang atas kehancuran yang dialami? Kalau ada orang percaya yang terus-menerus menyalahkan keadaan atau situasi atas kehancuran hidup yang dialami, maka orang tersebut dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan bahaya tidak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi atas diri sendiri, itu ibarat orang yang minum racun tetapi berharap orang lain yang mati. Dan itu adalah harapan yang hanya ada di awang-awang dan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Oleh karena itu saya akan memberikan ada 3 alasan mengapa masalah atau pencobaan bukan penyebab kehancuran dalam hidup orang percaya. Yang pertama, pencobaan itu atau penderitaan itu bertujuan untuk pemurnian iman. 1 Petrus pasal 1 ayat 6-7 berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, di dalam ayat ini ada 2 hal ditulis tentang pencobaan. Yang pertama, pencobaan bertujuan untuk membuktikan kemurnian iman. Nah, kalau berbagai-bagai pencobaan itu bertujuan untuk memurnikan iman, maka ia tidak bisa dianggap sebagai penyebab atau dalang kehancuran. Bukankah tujuan pemurnian itu adalah hal yang baik dan sangat berguna? Memang ketika sesuatu akan dimurnikan, rasanya tidak enak, sebab pasti ada kotoran-kotoran yang harus dibuang dan harus dibersihkan. Dan kadangkala membutuhkan waktu yang lama sampai benda yang dimurnikan itu benar-benar bersih, indah, berkilau, dan bernilai tinggi. Demikian juga dengan pencobaan. Saat ia datang diizinkan Tuhan, rasanya sakit dan tidak nyaman, tetapi pada akhirnya ia menghasilkan kemurnian iman yang berkualitas yang nilainya melebihi emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi api pencobaan tidak akan pernah bisa menghancurkan emas, justru membuatnya semakin murni dan berkualitas. Nah, hal yang kedua tentang pencobaan yang ditulis di dalam ayat tersebut adalah pencobaan itu ternyata membawa orang-orang yang dimurnikannya memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan karena itu Petrus berkata, "Bergembiralah akan hal itu." Jadi tidak mungkin kalau penyebab kehancuran dalam hidup seseorang itu adalah masalah dan pencobaan, karena masalah dan pencobaan justru bertujuan untuk memurnikan iman orang percaya. Alasan yang kedua, mengapa masalah, pencobaan, penderitaan bukanlah hal yang menghancurkan dalam hidup orang percaya. Pencobaan atau penderitaan itu bersifat menguji. Nah, Rasul Yakobus berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Nah, kalau pencobaan itu bersifat menguji, bukankah ujian merupakan hal yang mutlak dan berguna untuk menentukan dan meningkatkan level pertumbuhan rohani seseorang? Contoh, kalau saudara punya anak kemudian ia lulus sekolah atau naik kelas, pertanyaannya, kapan anak itu dinyatakan lulus atau naik kelas? Pasti sesudah ia melewati ujian.
Hasil ujian itulah yang menentukan apakah ia naik kelas atau tidak, lulus atau tidak. Tapi bila mana anak itu tidak naik kelas atau tidak lulus, yang harus disalahkan ujiannya atau anak itu sendiri. Ya, anak itu sendiri. Tapi kebanyakan orang menyalahkan ujiannya atau menyalahkan pencobaannya. Karena itu, saya berkata kepada kita, berhentilah menyalahkan situasi atau ujian yang sedang saudara alami, karena bukan itulah penyebab kehancuran di dalam hidup Anda, sebagaimana bukan ujianlah yang menyebabkan anak Anda tidak naik kelas. Alasan yang ketiga, mengapa masalah dan penderitaan bukanlah penyebab kehancuran dalam hidup orang percaya adalah pencobaan atau penderitaan hidup yang dialami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kata tidak melebihi kekuatan manusia artinya bahwa pencobaan itu masih dalam batas kekuatan manusia. Nah, kalau pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia, lantas bagaimana pencobaan itu dituding sebagai pihak yang menghancurkan? Logikanya tidak mungkin kekuatan yang kecil bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Bukankah Rasul Yohanes berkata bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini? 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat. Pertanyaannya, bagaimana bisa kekuatan roh yang lebih kecil bisa mengalahkan kekuatan atau roh yang lebih besar yang ada di dalam diri kita? Itu tidak mungkin. Nah, melihat tiga alasan yang sama sekali tidak memberi ruang bagi orang-orang yang suka mengkambing hitamkan situasi sebagai penyebab kehancuran, maka pertanyaannya adalah, jika ada orang yang mengalami kehancuran, itu sesungguhnya disebabkan karena apa? Nah, saya akan memberikan jawabannya dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di mana masalahnya? Masalahnya bukan pada badainya, bukan pada hujannya, dan juga bukan pada anginnya, sehingga rumah itu roboh atau tidak, tetapi terletak pada kekuatan fondasinya. Dikatakan bahwa rumah itu dua-duanya dilanda badai, angin, dan hujan, tanpa ada yang dikecualikan. Tapi mengapa rumah yang satu tetap berdiri, tidak roboh dan tidak rusak, sementara rumah yang satunya roboh, hancur luar biasa? Karena yang membedakan kedua rumah tersebut adalah kekuatan fondasinya. Yang satu dibangun di atas dasar fondasi batu, yang lain dibangun di atas dasar pasir. Dan Yesus mengatakan orang yang membangun rumahnya di atas batu itu adalah orang yang bijaksana, yang bukan hanya sekedar mendengar firman tetapi juga melakukannya. Sehingga ketika masalah dan persoalan datang melanda, hidup orang tersebut tidak akan roboh, tidak akan hancur, dan tidak akan rusak. Dia tetap berdiri kokoh dan kuat karena dia dibangun di atas dasar batu. Dan dasar batu itu berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Sementara orang yang membangun rumahnya di atas pasir, pasir berbicara tentang hal-hal yang bersifat fana dan sementara. Adalah orang yang bodoh yang hanya sekedar mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Orang-orang yang seperti inilah yang mudah hanyut dan hancur manakala ujian dan pencobaan datang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
Daripada kita sibuk menyalahkan orang lain dan situasi di sekitar kita atas apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, mending kita memperbaiki fondasi iman kita, membangun iman kita di atas dasar fondasi yang benar dan kuat, sehingga kita tetap kokoh berdiri manakala pencobaan itu datang sewaktu-waktu. Salam imamat yang rajani. Tuhan Yesus memberkati.